Halo semua, ini gue akan ngejelasin cara baca data buat signalnya gitu. Tapi sebelum itu gue akan jelasin dasar-dasarnya dulu gitu. Jadi dasar-dasarnya ialah terkait hukum supply and demand gitu. Jadi intinya di sini kan sudah ada nih, teman-teman juga bisa pakai AI gitu buat nanya atau minta penjelasan. Jadi permintaan saham lebih besar dibanding penawaran gitu, harga saham akan naik. Jika penawaran saham lebih besar daripada permintaan, maka harga saham akan turun gitu. Itu dasarnya dulu ya. Jadi kalau banyak yang nawarin gitu pada ngejual gitu, haki apa tuh, cenderung harganya turun gitu. Kecuali nanti ada yang nampung gitu, itu nanti habis ini. Itu terkait supply and demand. Terus terkait eh, fase akumulasi dan distribusi. Nah, ini yang dilakukan oleh smart money atau bandar. Jadi kalau di fase akumulasi, harga bergerak sideways atau sedikit naik dengan volume bertambah secara perlahan. Ini menandakan smart money mulai membeli saham secara diam-diam tanpa mendorong harga naik terlalu cepat. Fase distribusi adalah harga bergerak sideways di area puncak dengan volume yang tinggi, tapi harga tidak bisa naik signifikan. Ini menunjukkan smart money mulai menjual saham yang mereka pegang ke pasar. Jadi biasanya tuh pas lagi distribusi itu harganya sideways atau turun disertai dengan kenaikan volume gitu. Itu bisa fase distribusi. Selanjutnya terkait price volume analysis. Mana ini? Nah, ini price volume analysis tuh, jadi ketika harga naik diikuti dengan volume naik, maka trennya akan naik yang kuat gitu. Jadi dia akan naik tuh harganya gitu. Bisa dibilang dengan paten lah gitu. Nah, selanjutnya ketika harga naik volume turun, nah ini akan menunjukkan kelemahan nih. Jadi naik yang lemah atau potensi koreksi. Terus harga turun, volume naik, mengindikasikan tren turun yang kuat karena penurunan harga disertai volume tinggi menunjukkan tekanan jual yang kuat dari pasar. Jadi kayak orang ngejual gitu, harganya turun tapi volumenya naik gitu. Itu biasanya bandar udah mulai distribusi gitu. Distribusi besar malah. Terus harga turun, volume turun. Nah, ini menunjukkan tren turun lemah atau potensi pembalikan arah karena penurunan harga tidak didukung oleh volume besar sehingga tekanan jual mulai berkurang gitu. Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi memang dalam signal yang saya berikan itu dari analisa ya, dasarnya tadi supply and demand, fase akumulasi dan distribusi, sama price volume analysis. Kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa searching sendiri ya di AI ya. Tadi udah dikasih key point-nya. Oke, selanjutnya kita ada 3 produk ya. Yang Moonstock Hunter mungkin belum, sama Arah Hunter ini saya pribadi buat development. Jadi ada 3 produk. Pertama, Konglo Play Hunter. Konglo Play Hunter ini adalah signal-signal day trading yang ditujukan untuk saham-saham Konglo aja gitu. Jadi udah dikurasi, sudah di scoping lah bahasa gampangnya, bahwa yang di show di sini adalah analisa untuk saham Konglo. Selanjutnya Syariah Barokah Hunter. Nah, ini khusus untuk saham-saham syariah gitu. Jadi mungkin teman-teman pengennya tradingnya di saham syariah gitu, bukan yang non syariah. Ada juga yang lebih umum, yaitu adalah General Profit Hunter. Jadi ini dia akan mengkurasi saham-saham yang lebih umum gitu. Terus oke, kita akan ke penjelasan poin-poin dari signal ini. Jadi yang pertama itu ini TAF, ini kode emitennya TAF. Terus Tunas Alvin TBK ini nama emitennya. Selanjutnya change itu perubahan harganya. Di sini sudah plus 16,23%. Kenaikannya di hari itu udah 16,23% saat itu ya. Saat itu jam berapa? Nah, di sini ada nih. Waktu scan 9.48.16. Harga high price ini harga tertinggi saat itu 560, yang adanya di overnya ada di poin kelima. Poin kelima tuh yang mana sih? Jadi kalau di mana sih? Table order book ya,
di sebelah sini nih. Jadi yang 570 ini poin 1, kolom 1 atau baris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia di sebelah sini nih pada saat itu ya. Terus resisten. Nah, resisten ini adalah biasanya kalau orang-orang teknikal kan dia kayak harga yang mantul di atas gitu. Jadi kalau udah nyentuh itu bisa turun ke bawah. Di 645. Nah, pada saat itu harganya 530. Jadi belum mencapai resisten dan belum breakout. Breakout tuh ketika sudah menembus resisten. Makanya di sini jelasin statusnya adalah no breakout. Lalu support 5M. Support 5M adalah harga support dalam time frame 5 menit sebesar 530. Lalu support 15 menit ya di harga 530. Average bandar ini adalah harga-harga rata-rata bandar 465 hari kemarin gitu. Jadi kan memang kalau Brongsum itu direkapnya akhir hari ya. Jadi ini adalah status untuk atau mungkin average bandar di hari kemarin bisa jadi patokan. Nah, ini ada juga average intraday. Intraday itu adalah harga rata-rata di saat itu gitu. Harga rata-rata transaksi di saat itu adalah 518. Jika harga rata-rata lebih rendah dibanding harga saat itu di 530, maka adanya akumulasi gitu. Jadi harganya itu dinaikin. Enggak. Tapi kalau sebaliknya, kalau harga saat ini kurang dari harga rata-rata, maka terjadilah distribusi, jadi penurunan. Kira-kira seperti itu. Terus volume rasio. Tadi kan saya udah jelasin ya terkait price volume analysis. Jadi di volume rasio ini sudah dijelasin nih bahwa volume saat ini itu 1,35 saat itu 1,35 kalinya dibanding rata-rata volume yang ke belakang. Jadi hari ini tuh ada kenaikan harga, ada volume yang tinggi, diikuti oleh volume tinggi. Berarti ini tren naik nih udah. Lalu ada buy and sell ratio. Jadi buy and sell ratio ini melihat transaksi gitu. Jadi lebih banyak orang yang nge-buy apa yang nge-sell. Itu jadi ada 1,1 kali, berarti dia lebih banyak yang buy. Nanti di bawah ada nih keterangannya. Oke, max buy itu adalah 11.026.749. Artinya apa? Artinya inilah maksimum yang bisa teman-teman beli lotnya gitu, maksimum. Jadi ini bisa menunjukkan juga bahwa saham ini nih nggak liquid gitu. Kenapa nggak liquid? Karena max buy-nya cuma 11 juta gitu. Jadi kita nggak mungkin kita masukin 11 juta, ya udah kamu aja yang jadi bandar gitu. Jadi kita masukin pelan-pelan, mungkin 500.000 atau berapa, 700 apa, tergantung profil resikonya teman-teman gitu, atau entry buy and exit setupnya gitu. Nah, selanjutnya ada status normal. Apa sih status normal? Jadi kalau dia di atas 50% atau di bawah 70% buy-nya, dia akan masukkan status normal. Jadi 53%, sell-nya 47%. B ini buy, S ini sell ya. Seperti buy and sell ratio di 1,1 kali. Nah, ini kira-kira seperti ini. Tapi kalau dia statusnya mana sih? Ketika dia statusnya bandar HK, berarti buy-nya akan jauh lebih tinggi nih. Bisa 70%, bisa 65% mungkin, atau 80%. Berarti si bandarnya tuh dia buying overnya banyak banget gitu. Jadi dia HK, jadi beli terus ke kanan gitu. Begitu pula jika sell-nya lebih banyak daripada buy tapi harga naik, volume naik. Nah, berarti bandarnya ini nampung. Jadi di sini akan statusnya bandar nampung. Jadi dia akan pasang bid yang besar ya, supaya retail tuh cut loss gitu. Dia lepas atau mungkin take profit. Jadi dia nampungin terus, lama-lama dia dari bid itu didorong ke atas pelan-pelan, dak. Nih, jadi udah nggak bisa turun lagi gitu, diganjel entah ribuan lot, ratusan lot, jutaan lot di bid, dimakan sama dia sambil digeser ke atas gitu. Nah, ini selanjutnya ada analisis bid offer. Jadi ini analisis bid offer sederhana yang dimana dia akan menghitung gitu di antara bid dan offer ini jauh lebih besar mana. Ketika bidnya lebih besar, maka terjadi akumulasi gitu. Berarti dia dimakanin nih, nahan nih. Tapi kalau dia ada yang di over, dia
melakukan distribusi gitu. Distribusi ini nggak selalu negatif ya teman-teman, tergantung kondisinya gitu. Jadi perlu ada pendalaman lagi, dilihat lagi gitu dengan analisa ini dan analisa bid offernya langsung gitu. Kadang juga distribusi di offer mungkin buat offernya lebih besar ya, mungkin dia bandar lagi jual lagi lagi isi bensin lah istilahnya, jadi dia jualin sebagian ya buat dia modal lagi buat dinaikin lagi ke atas gitu ya, untuk buat modal besoknya, itu terserah bandarnya lah. Nah, selanjutnya ada skor. Jadi skor ini 3, maksudnya apa? Jadi setiap ada yang sifatnya kenaikan, ya sifatnya akumulasi atau kenaikan, dia akan disimbolkan dengan tanda api, emoji api. Cuman kalau dia sifatnya standar, normal atau sideway, dia akan disimbolkan dengan chart. Nah, jadi kalau yang api ini nilainya 1 plus 1. Kalau yang chart ini nilainya 0. Seperti itu ya, nilai 0. Tapi nanti kalau ada gambar ambulan, mana ambulan? Ada nggak ambulan? Nah ya nih. Yang kayak begini nilainya adalah -1 gitu. Jadi nanti ini dijumlahkan ya dijumlahkan 1 tambah 1 2 3 gitu. Nah, 3. Kalau ini 1. Nah, roket juga nilainya 1 roket. Berarti 1 tambah 1 2 0 0 2 berarti masih 2 tambah 1 tambah api 3 tambah roket 4 terus tambah ini 5 terus dikurangin distribusi 1 jadi 4, jadi skornya 4 gitu. Jadi buat mempermudah aja sih, permudah analisa. Oke, nah dan juga untuk baik lagi untuk sedikit ya, untuk analisa bid offer ini belum bisa buat ngecek analisa yang bandarnya ngerolling gitu. Ngerolling maksudnya ngerolling gimana? Jadi kalau di order book nih, ketika misalkan kayak gini ada 200 atau 300 tapi ini ada di belakang gitu. Di belakang tuh di mana? Di bawah. Di bawah sini nih. Ya, di antrian 15 gitu. Yang tadinya dia di depan dipindah ke belakang. Nah, itu rolling namanya. Nah, yang kayak gini teman-teman harus analisa sendiri gitu dengan melihat antrian, melihat running trade gitu. Jadi analisa bid offer yang ada di signal ini analisa sederhana untuk melihat apakah ada perbedaan gitu antara bid dan offernya. Tapi untuk yang lebih dalam lagi untuk melihat rolling, teman-teman harus sendiri melihatnya di sana gitu. Di antrian atau di running trade-nya. Selanjutnya ini ada chart ya, tadi saya udah klik terus. Jadi teman-teman mungkin punya setup sendiri gitu. Kalau saya biasanya lihat foreign flow sama bandar movement overlay. Jadi sama EMA 10, EMA 20. Jadi ini foreign flow ini buat ngelihat akumulasi asing kayak apa, seperti apa. Ini garis kuning ini. Terus ada yang warna apa nih, coklat apa merah nih ya, untuk bandar movement. Sini juga bisa dilihat sih dari sini gitu. Arahnya naik apa turun gitu. Terus EMA 10 apa EMA 20 ini juga exponential moving average ya. Jadi kalau EMA 10 cenderung naik, kalau dia EMA 20 tuh cenderung turun gitu. Ini tergantung garisnya aja ada di mana gitu. Dan juga saya ada satu lagi sih, saya pakai ATR ya, average true range. Jadi kalau dia naik ke atas gini memang cenderung ke atas gitu. Arahnya, arah pergerakannya gitu. Cuman teman-teman kalau punya setting sendiri silahkan gitu. Memang tujuan saya membuat signal ini ialah lebih membantu meningkatkan probabilitas dengan memberikan data-data yang bisa dianalisa gitu sebagai sebagai teman-teman trader membuat keputusan masing-masing gitu atau dengan setupnya masing-masing gitu. Oke, tadi di harga sebelumnya di 16% plus 16%, sekarang harganya sudah 25%. Kira-kira seperti itu cara membaca analisanya. Oke, sudah 14 menit lebih. Terima kasih. Salam cuan, semoga dimudahkan rezekinya dan cuan terus. Amin.